Lara duduk tenggelam dalam seninya. Dunianya terganggu oleh kedatangan Arya yang tak terduga. Senyuman Arya memicu kenangan masa kecil yang dulu pernah mereka bagi. Udara terasa berat dengan kata-kata yang tak terucap. Campuran antara kebahagiaan masa lalu dan ketidakpastian masa kini menggantung di antara mereka. Lara bekerja larut malam di studionya. Frustrasi meningkat saat dia menatap lukisannya. Danu, seorang rekan seniman, muncul, menawarkan umpan balik konstruktif dan dukungan emosional. Mereka berbagi cerita tentang perjuangan mereka sebagai seniman, menjalin hubungan yang mendalam. Danu duduk di sampingnya, mendengarkan dengan saksama. Kehadirannya menjadi jangkar yang menenangkan. Lara berjalan mondar-mandir di taman. Hatinya dipenuhi keraguan. Di kejauhan, Danu duduk, melukis dengan tenang di tepi danau. Sebuah melodi sedih memenuhi udara, menambah kebingungan Lara. Sebuah suara bergema di benaknya. Arya menelepon, mengajakmu berkencan. Lara harus membuat keputusan sulit yang akan menentukan masa depannya. Lara berdiri di taman kampus, fokus pada kanvasnya. Gio mendekati Lara dengan membawa kopi, sambil menggoda. Lagi bikin karya masterpiece, Lara? Lara menjawab, belum tahu nih, Gio. Masih mencari inspirasi. Gio menawarkan dirinya sebagai model. Kalau butuh model, aku siap sedia. Lara terkekeh pelan. Lalu Raka muncul, membuat Lara merasa canggung. Pada pembukaan pameran seni Lara, Raka mendekat untuk memberikan selamat. Raka memuji pekerjaan Lara. Pekerjaanmu luar biasa, Lara. Aku bangga padamu. Lara menjawab dengan rasa terima kasih. Terima kasih, Raka. Kehadiranmu sangat berarti. Gio mengakui perasaannya yang tak terbalas. Aku tahu aku tidak punya kesempatan, tapi aku akan tetap di sini untukmu, Lara. Saat senja tiba di pantai, Lara dan Raka berjalan berdampingan, mengenang kenangan yang mereka bagi bersama. Raka terdiam, tatapannya intens saat dia berkata, aku akan selalu mengingat pantai ini, Lara. Dulu kita sering bermain di sini. Lara menjawab dengan lembut. Iya, Raka. Banyak kenangan indah di sini. Suaranya bernada kasih sayang yang penuh kerinduan. Saat Raka mulai berbicara lagi, Lara, aku. Dering nyaring telepon Lara memotong momen tenang itu, menghancurkan suasana yang lembut. Lara bertemu Gio di kafe, tidak menyadari pengakuan yang akan datang. Gio menatap Lara, matanya dipenuhi dengan kasih sayang yang tak terucapkan. Lara, yang terkejut, tergagap. Maaf ya, Gio, sudah merepotkan. Gio meyakinkannya. Tidak apa-apa, Lara. Aku senang bisa membantumu. Sebelum mengungkapkan perasaannya, dengan ketulusan hati, Gio mengakui, Lara, aku tahu ini bukan waktu yang tepat, tapi aku harus mengatakannya. Aku mencintaimu. Lara berdiri di jembatan pada malam hari, tenggelam dalam pikiran saat angin mencerminkan badai di dalam dirinya. Angin malam menderu di sekelilingnya, memperkuat gejolak batinnya saat dia bertanya-tanya. Apa yang harus kulakukan? Siapa yang benar-benar aku cintai? Di taman kampus yang cerah, Lara dan Gio duduk bersama, dikelilingi buku dan catatan. Gio menjelaskan konsep desain dengan semangat, sementara Lara mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku senang bisa bekerja sama denganmu, Lara. Ide-idemu selalu brilian, Gio berkata, matanya berbinar. Lara menjawab dengan senyum tulus. Aku juga senang, Gio. Kita tim yang bagus. Lara sits alone at a cafe, deeply absorbed in her college work, unaware of the approaching figure. Raka suddenly appears, his presence shattering Lara's concentration and leaving her speechless. Hai, Lara. Lama tidak bertemu. Raka's words echo in the sudden quiet, stirring long dormant emotions. Raka, apa yang kamu lakukan di sini? Lara's voice trembles, disbelief coloring her tone. Aku baru saja kembali ke kota dan ingin bertemu denganmu. Raka confesses, his eyes searching hers for a hint of recognition. Lara stands alone on the bridge, lost in thought as the city lights glitter around her. Gio approaches, his voice gentle. Ada apa, Lara? Kamu tampak sedang memikirkan sesuatu. Hesitantly, Lara shares her confusion about Raka's return. Gio advises softly, ikuti kata hatimu, Lara. Pilihlah apa yang membuatmu bahagia. Lara looks at Gio, gratitude shining in her eyes. Di sebuah kafe yang ramai, udara berdesir dengan aktivitas saat Lara dan Gio berhadapan. Ketegangan terasa di antara mereka. Pengakuan tulus Gio menggantung di udara. Tatapan penuh harapnya tertuju pada Lara. Ekspresi Lara berubah dari terkejut menjadi tidak nyaman. Musik riang berbenturan dengan gejolak batinnya. Dalam kesunyian apartemennya, Lara bergulat dengan beratnya kata-kata Gio. Pikirannya berkecamuk. Ponselnya menyala. Nama Raka muncul di layar. Sebuah gangguan yang tidak diinginkan dalam pikirannya.
Keraguan meliputi wajahnya saat dia bergulat dengan apakah akan terlibat dengan Raka sekali lagi. Suara Raka memecah kesunyian. Lara, aku serius ingin memperbaiki semuanya. Beri aku kesempatan. Di taman yang rimbun, Raka berusaha meyakinkan Lara tentang transformasinya dan kesiapannya untuk berkomitmen. Lara mendengarkan dengan saksama. Wajahnya tidak terbaca saat angin sepoi-sepoi menerbangkan rambutnya. Angin melankolis berbisik melalui taman, menggarisbawahi keseriusan percakapan mereka. Dalam pelukan tenang taman kota, Lara duduk termenung di bangku taman. Pikirannya melayang-layang. Di sampingnya, Gio mengawasi. Matanya dipenuhi harapan saat dia bersiap untuk mengungkapkan perasaannya. Suara Gio bergetar saat dia mengaku, Lara, aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi aku harus mengatakannya. Aku menyukaimu. Lara menunduk. Keraguannya terasa saat dia bergulat dengan pernyataan Gio yang tak terduga. Lara duduk sendirian, diam-diam menyesap kopi, tenggelam dalam pikirannya. Kemunculan Raka yang tiba-tiba memecah kesunyian saat dia mendekati Lara, membuatnya diliputi berbagai emosi. Lara, aku tahu aku telah melakukan kesalahan. Aku ingin kita kembali bersama. Aku janji akan berubah. Raka memohon, matanya mencerminkan harapan yang putus asa. Lara mondar-mandir, badai keraguan berkecamuk di dalam dirinya. Jari-jarinya menggenggam erat ponselnya, terpecah antara menghubungi Gio atau Raka. Aku tidak tahu bagaimana harusnya. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Tapi aku juga tidak bisa terus seperti ini. Di bawah langit malam, Lara berdiri di jembatan, mengamati aliran sungai. Dia memantapkan dirinya, memutuskan untuk melakukan panggilan itu. Lara menarik napas dalam-dalam, jarinya melayang di atas tombol panggil. Lara berdiri tak bergerak di peron saat kereta mulai berjalan. Wajahnya terukir kesedihan mendalam. Deru kereta Osiliwait keheningan yang Gio tinggalkan. Keheningan yang bergema di hati Lara. Jari-jari Lara menggenggam erat syal Gio, pengingat nyata akan kepergiannya yang tanpa suara. Lara duduk sendirian di mejanya, tenggelam dalam lautan kenangan dan buku. Dia mulai menulis, pena meluncur di atas halaman. Setiap kata adalah pelepasan perasaan terdalamnya tentang Gio. Beratnya kesadaran menghantamnya. Dukungan Raka yang tak tergoyahkan dan cinta tanpa pamrih telah menjadi jangkar yang konstan baginya. Di taman kota, Raka dan Gio saling berhadapan. Udara dipenuhi dengan tuduhan yang tak terucapkan. Suara Gio meninggi dengan nada pengkhianatan. Kamu memanfaatkan kepergianku untuk mendekati Lara. Raka membalas. Nadanya dipenuhi ketulusan. Aku hanya ingin Lara bahagia. Konfrontasi meningkat hingga kemunculan Lara yang tiba-tiba membungkam mereka. Di taman kota yang tenang, Lara duduk sendirian di bangku taman. Ekspresinya adalah gambaran kesedihan dan kebingungan. Daun-daun berguguran berputar di sekelilingnya, melukiskan kanvas kesedihan yang sunyi. Kepergian Gio yang tiba-tiba terngiang di benaknya membuatnya bergulat dengan hati yang hancur, tak terkendali. Tawa anak-anak yang jauh berbaur dengan angin sepoi-sepoi, sebuah simfoni kejam yang menonjolkan kesunyian mendalam Lara. Dalam kesunyian kamarnya, Lara mendapati dirinya dilingkari oleh kenangan. Setiap foto adalah gema abadi dari momen yang dibagikan bersama Gio. Sebuah foto tunggal bergetar di tangannya saat air mata mulai mengaburkan tepi penglihatannya. Setiap tetes menjadi bukti perasaan yang tak terucapkan. Dalam luapan kejernihan yang tiba-tiba, kenangan tentang Raka membanjiri benaknya, melukiskan potret jelas tentang dukungan dan kasih sayang yang tak tergoyahkan. Hatinya dipenuhi kehangatan lembut, menyadari bahwa kehadiran Raka yang abadi dan cinta tanpa syarat telah menjadi teman setianya. Di kafe, Gio menghadapi Raka. Suasana dipenuhi ketegangan yang tak terucapkan. Nada suara Gio mengeras dengan tuduhan. Kamu memanfaatkan situasi ini untuk mendekati Lara. Penolakan Raka cepat, namun terdengar tegang. Aku tidak. Aku hanya ingin Lara bahagia. Perdebatan semakin memanas. Gio dan Raka berdiri. Suasana kafe memudar menjadi kebisingan latar belakang. Mereka berdiri berhadap-hadapan. Kebisingan kota memperkuat ketegangan yang terasa. Meremangnya cahaya ruang gantinya, Lara duduk membeku. Bayangannya mencerminkan badai kesedihan dan tekad. Dua surat berada di tangannya yang gemetar. Masing-masing menyimpan jalan menuju kehidupan yang tak dapat diubah. Dari balik pintu yang tertutup, isak tangis lirih bergema, pengingat menghantui akan taruhan yang ada. Malam ini, takdir berada di ujung tanduk saat Lara bersiap untuk membuat pilihan yang akan bergema sepanjang keabadian. Tawa Lara memenuhi udara saat dia berlari riang melalui taman bersama Arya dan Bima. Arya memberikan bunga kepada Lara, sebuah gestur kasih sayang yang murni. Bima mengabadikan kemiripannya di atas kanvas,
mengabadikan ikatan mereka dalam seni. Kebun itu dipenuhi dengan kebahagiaan dan keintiman. Sebuah pemandangan yang pahit manis yang digarisbawahi oleh musik lembut. Di sebuah kafe yang sunyi, Lara dan Arya bertemu dalam suasana yang penuh ketegangan. Arya mengungkapkan perasaannya yang mendalam. Hatiku tidak bisa sepenuhnya menjadi milikmu. Lara meneteskan air mata. Hatinya hancur oleh kata-kata Arya.